terjadi lagi kebijakan Trump yang bikin heboh dan yang kayaknya sesuatu yang sudah tercatat dalam sejarah. Dia mau merubah sepertinya seolah Amerika yang mengatur semuanya di dunia. Baru-baru ini Presiden Meksiko Claudia akan menyampaikan nota keberatan kepada pihak Google terkait dengan perubahan nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Walaupun teluk tersebut membelah di antara dua negara, yaitu negara Amerika Serikat dan Meksiko. Mengingat hal itu, Meksiko merasa Amerika hanya bertindak sepihak dan tidak menelusuri pada sejarah bahwa Teluk Meksiko itu sudah tercatat dari tahun 1607 untuk dinamai dengan Mexican Gulf. Dan kalau dia sempat berkelakar mengapa dia tidak merubah lagi nama Amerika menjadi Amerika Mexican, karena itu nama yang sebenarnya seharusnya. Karena sebagian wilayah Amerika itu adalah bagian dari wilayah Meksiko dulunya. La Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Entonces, vamos a llamarle América Mexicana. Hal ini bulian dari banyak reporter televisi, bahkan ada yang mengatakan hati-hati nanti semuanya akan dirubah oleh Trump melalui Google, karena Google dikuasai oleh Amerika Serikat. Termasuk negara kita juga hati-hati, ntar kalau sempat Trumpnya kayak gini, bisa-bisa nanti kalau Selat Malaka diubah namanya menjadi Selat Amerika Jauh, Selat Sunda dirubah juga namanya, atau Samudra Hindia nanti dirubah. Dan hal ini memungkinkan saja Amerika untuk melakukan sepihak-sepihak saja, seperti dia ingin menunjukkan bahwa Amerika memang punya power bisa melakukan segala hal. Dan di sini kelemahan dunia, semua sesuatu yang terkait dengan bumi telah diserahkan seutuhnya kepada Google. Seharusnya terkait hal ini memang ada perusahaan serupa Google yang menjadi tandingan. Makanya orang sebagian bersyukur kalau China sudah mulai membuat satelit tentang bumi yang akan membuat peta versi dari perusahaan yang dikuasai oleh China. Sangat bersyukur, karena untuk mengingat ini kalau sempat presiden Amerika berikutnya kayak Trump, ini kacau dunia. Semuanya bisa dirubah. Mengingat Teluk Persia sudah direncanakan mau dirubah menjadi Teluk Arabia. Gila deh Trump. Kalau kita mau melukiskan Trump dalam sebuah kelas, Trump ini si anak bongsor yang bandel, anak ketua yayasan yang bandel banget. Dia suka mencari masalah dengan teman-temannya. Ketika teman-temannya cuek dengan keberadaan dia mencoba mencari celah bagaimana dia itu tetap orang yang eksis di tengah teman-temannya. Dia mulai mencolek teman-temannya yang diam. Selama ini kan Iran dengan Meksiko kan diam terus. Makanya dia menyentuh hal-hal yang berada di ranah yang terkait dengan Meksiko dan Iran. Tentu nama Persia itu adalah nama untuk Iran. Nantinya Iran akan keberatan, justru merespon apa yang dilakukan oleh Amerika. Negosiasi, dia minta tuntutan lagi. Nah, mendingan kalau Irannya mau tunduk. Kalau Irannya masih bersikukuh seperti per hari ini, nah perang lagi. Ini kerjaan Amerika seperti ini terus. Kalau kita mau melukiskan, kalau Cina ini si teman yang bongsor, orangnya biasa-biasa saja, dia tidak terlalu usil dengan teman yang lain. Dia menunggu reaksi si Amerika, si anak bandel. Kalau dia mencolek Cina, maka dia akan bertindak. Ini kayak gini. Kemudian ada juga teman-teman kelas yang lain yang kayaknya karena takut sama si bandel yang bongsor ini, justru diam saja dengan tetap mengikuti apa yang disampaikan oleh Amerika. Nah, ini tentu negara-negaranya teman-teman udah jelas, orang-orang yang sekutu dengan Amerika. Termasuk Timur Tengah, Saudi Arabia termasuk orang yang menjadi sekutu berat Amerika. Kampanye. Nah, terkait dengan hal itu, kampanye Trump yang justru tujuannya untuk membuat Amerika jaya kembali, Make America Great Again, justru berubah menjadi Make American NPD Character. Di saat negara lain cuek, dia cari celah untuk membuat kehebohan dengan mencolek negara lain. Kemarin Cina dicolek, ternyata Cina ngelawan, dia mulai menyalahin yang lain. Memang seperti si anak bandel yang karakternya NPD. Ini kalau bahayanya Amerika dipimpin orang-orang kayak Trump terus. Kalau dia ingin mensejahterakan rakyatnya, justru dengan kebijakan-kebijakan yang jelas, termasuk dalam penetapan tarif impor. Sampai saat ini pakar ekonomi di dunia sulit menghitung apa yang menjadi indikator bagi Amerika menetapkan tarif-tarif tersebut, seperti Indonesia 32%, Cina 36%.
Apa yang menjadi indikator penetap angka tersebut? Nggak jelas. Dan kalau kita mau mencermati apa disampaikan oleh Trump terkait dengan slogan kampanyenya Make America Great Again, sepertinya ada kegundahan bagi Trump bahwa Amerika saat ini memang bukan lagi yang terjaya, ada yang lain. Bisa jadi itu Cina, bisa jadi itu Rusia, bisa jadi juga itu adalah India. Walaupun terakhir India sempat diragukan juga dengan jatuhnya 5 pesawat yang ditembak oleh J-10 milik Pakistan. Ya udah deh, demikian tentang Trump, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Bye bye.